Halo guys, kembali lagi di mini vlog Joni dan Putri. Jadi hari ini vlognya berisikan tentang membersihkan rumah dan segala isinya. Oh iya teman-teman, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, dan di share videonya. Sambil melihatku membersihkan rumah, jadi kali ini aku mau membacakan sebuah narasi atau cerita tentang doa untuk kita semua. Selamat mendengar. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, hiduplah seorang perempuan muda bernama Maria. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, tetapi menyimpan pergumulan yang tidak banyak orang ketahui. Hidupnya sederhana, ia bekerja di sebuah sekolah kecil sebagai pengajar, membantu anak-anak belajar membaca dan menulis. Namun, di balik senyumnya, Maria sering merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia merasa doanya sering tidak dijawab. Setiap malam, ia berlutut di samping tempat tidurnya, melipat tangannya, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia meminta kekuatan, meminta jalan keluar, bahkan terkadang meminta tanda. Dalam doanya, dia sering berkata, "Tuhan, apakah Engkau mendengarku?" Bisiknya suatu malam dengan suara yang hampir tak terdengar. Keheningan menjawab, tidak ada suara, tidak ada tanda, hanya angin malam yang masuk melalui jendela. Hari-hari berlalu dan pergumulan Maria semakin terasa berat. Ia memiliki seorang ibu yang sakit-sakitan dan biaya pengobatan semakin meningkat. Gajinya sebagai guru tidak cukup. Ia mulai merasa terhimpit oleh keadaan. Suatu sore setelah pulang mengajar, Maria duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Ia memandang langit yang perlahan berubah warna menjadi jingga. Di tangannya, ia menggenggam sebuah Alkitab yang sudah mulai usang. Seorang pria tua bernama Pak Daniel tetangganya lewat dan melihat Maria. "Kamu terlihat lelah, Maria," katanya dengan suara lembut. Maria tersenyum tipis. "Sedikit, Pak." Pak Daniel duduk di sampingnya. "Masih berdoa setiap hari, Maria?" Maria mengangguk. "Iya, tapi rasanya seperti berbicara sendirian." Pak Daniel terdiam sejenak lalu berkata pelan, "Kadang doa bukan tentang mendapatkan jawaban cepat. Kadang doa adalah tentang tetap percaya bahkan saat tidak ada jawaban." Kalimat itu sederhana, tetapi menggugah hati Maria. Malam itu, Maria kembali berdoa. Namun kali ini berbeda. Ia tidak lagi memulai dengan permintaan. Ia hanya duduk diam sejenak, menarik napas panjang lalu berkata, "Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku percaya Engkau tahu." Air matanya mengalir, tetapi ada ketenangan yang perlahan mengisi hatinya. Hari-hari berikutnya, keadaan belum banyak berubah. Ibunya masih sakit, keuangan masih sulit, namun sesuatu dalam diri Maria berubah. Ia mulai berdoa dengan cara yang berbeda, bukan hanya meminta, tetapi juga bersyukur. Ia bersyukur untuk hal-hal kecil, untuk napas yang masih ia miliki, untuk anak-anak yang ia ajar, untuk senyum ibunya meskipun sedang sakit. Suatu hari di sekolah, salah satu muridnya seorang anak laki-laki bernama Riko datang menghampirinya. "Bu Maria," katanya, "terima kasih ya sudah mengajar saya. Sekarang saya sudah bisa membaca cerita untuk ibu saya di rumah." Maria tertegun, ia tersenyum hangat. Dalam momen kecil itu, ia merasa sesuatu yang dalam seperti Tuhan sedang berbicara, bukan dengan suara, tetapi melalui kehidupan. Malam itu, doanya, Maria berkata, "Tuhan, mungkin Engkau menjawabku, hanya saja aku tidak menyadarinya." Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang kenalan lama datang ke desa dan menawarkan bantuan untuk pengobatan ibunya. Tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, tetapi cukup untuk meringankan beban. Maria terkejut, ia tidak pernah meminta bantuan kepada orang itu. Saat ia kembali berdoa malam itu, ia tersenyum.
Terima kasih Tuhan, jawabanmu ternyata datang dengan cara yang tidak aku duga. Waktu terus berjalan, Maria belajar bahwa doa bukanlah alat untuk mengubah Tuhan agar mengikuti keinginannya, tetapi cara untuk mengubah hatinya agar selaras dengan kehendak Tuhan. Ia mulai menikmati momen doanya, bukan karena selalu ada jawaban, tetapi karena ia merasa dekat dengan Tuhan. Suatu malam hujan turun deras. Maria duduk di dekat jendela, mendengarkan suara air yang jatuh ke tanah. Ia teringat perjalanan hidupnya, air mata, ketakutan, harapan, dan juga doa-doanya yang tak terhitung jumlahnya. Ia menutup matanya dan berdoa lagi. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu ada, bahkan saat aku merasa sendirian. Terima kasih karena Engkau mendengar, bahkan saat aku tidak merasakan jawaban. Dalam keheningan itu, ia merasakan damai yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa doa harus selalu menghasilkan keajaiban besar. Tetapi bagi Maria, keajaiban itu justru hadir dalam hal-hal kecil. Ketenangan di tengah kekhawatiran, harapan di tengah kesulitan, dan kekuatan untuk terus melangkah. Suatu hari Pak Daniel kembali bertanya, "Bagaimana doamu sekarang Maria?" Maria tersenyum, kali ini dengan mata yang lebih tenang. "Sekarang saya tidak lagi merasa sendirian saat berdoa, Pak," katanya. Pak Daniel mengangguk pelan. Itulah doa yang sejati. Maria akhirnya memahami bahwa doa orang yang percaya bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi hubungan yang hidup. Doa adalah tempat di mana manusia yang lemah datang kepada Tuhan yang setia, bukan selalu untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Dan dalam setiap doa yang tulus selalu ada satu hal yang pasti, yaitu Tuhan mendengar. Mungkin tidak selalu menjawab dengan cara yang kita harapkan, tetapi selalu hadir dengan cara yang kita perlukan. Sejak saat itu, Maria tidak lagi mengukur doanya dari seberapa cepat ia mendapatkan jawaban. Ia mengukurnya dari seberapa dekat ia merasa dengan Tuhan. Dan setiap malam sebelum tidur, ia selalu mengakhiri doanya dengan kalimat sederhana, "Jadilah kehendakmu ya Tuhan." Karena disitulah ia menemukan damai yang sejati. Jadilah pendoa, eratkanlah hubunganmu dengan Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sekian dulu cerita kita hari ini teman-teman. Selamat beraktivitas, semangat selalu, Tuhan memberkati.